Lo sadar nggak sih, masyarakat kita sering banget terjebak dalam logika mistika. Dari mulai santet, penunggu rumah, sampai anak indigo. Dan semua itu dipercaya tanpa bukti yang jelas. Tapi sebenarnya, apa sih logika mistika itu? Dan kenapa penting buat kita untuk melepaskan diri darinya? Sini gue bahas. Logika mistika adalah pola pikir yang menghubungkan kejadian sehari-hari dengan logika-logika mistis atau supranatural tanpa dasar bukti ilmiah yang jelas. Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul Madilog bilang kalau kebiasaan berpikir kayak gini tuh yang bikin bangsa kita susah maju karena masih banyak yang percaya sama tahayul, mantra, atau ramalan. Akibatnya logika kritis yang berbasis ilmiah nggak berkembang dan itu jadi hambatan besar buat kemajuan bangsa. Oke, gue kasih contoh yang pertama soal fenomena anak indigo. Aku mulai merasakan ada presensi asing di tempat yang nenek aku tunjuk. Dan aku melihat kira-kira tingginya 2 meteran, dia memakai kerudung berwarna putih. Nah, fenomena indigo ini muncul dari konsep warna aura yang diciptakan oleh Nancy Entape di tahun 70-an. Menurut dia, ada 11 warna aura yang menggambarkan kepribadian manusia. Dan dari semua warna itu, warna indigo lah yang paling spesial menurutnya. Warna ini dikaitkan sama Nancy dengan spiritualitas yang tinggi, intuisi, dan kemampuan gaib, seperti melihat dimensi lain atau bahkan melihat masa depan. Keren kan? Tapi coba pikir deh, sebelum tahun 70-an, konsep indigo ini belum ada. Dan ketika diuji secara ilmiah, kemampuan anak indigo sering gagal dibuktikan. Jadi ya ini mah kayak tren spiritual modern yang dibumbui hal-hal mistis aja biar laku. Nah, contoh logika mistika lainnya yang mungkin kalian juga lebih familiar, yaitu soal ketindihan. Banyak yang mikir kalau ketindihan itu ulah makhluk halus, padahal menurut sains, ini adalah fenomena kelumpuhan tidur. Saat lo tidur, tubuh lo itu masuk ke dalam fase REM atau Rapid Eye Movement, di mana otot-otot lo dimatikan secara sementara untuk mencegah lo bergerak sesuai mimpi. Nah, saat lo bangun tiba-tiba, pas lagi ngalamin fase ini, otak lo udah sadar, tapi tubuh lo belum. Ya, hasilnya lo nggak bisa gerak dan kadang lo berhalusinasi. Dan fenomena ini dalam sains disebut dengan sleep paralysis. Dr. Brian Sharpless, seorang psikolog klinis, pernah menulis jurnal tentang sleep paralysis. Dia bilang sleep paralysis adalah fenomena biologis yang sangat umum, tapi karena kurangnya edukasi, banyak orang menghubungkannya dengan hal gaib atau mistis. Kebiasaan untuk percaya tanpa bukti ini berdampak sangat serius buat bangsa kita. Tan Malaka juga ngingetin dalam Madilog bahwa bangsa yang nggak punya logika kritis gampang banget buat dimanipulasi. Kita jadi lebih percaya dukun daripada dokter atau ambil keputusan besar karena ramalan daripada data. Contoh paling parah, ya dipakai buat kepentingan tertentu, kayak kampanye politik atau cari cuan lewat acara sensasional. Dan kalau terus kayak gini, kita bakal jauh banget dari kemajuan. Terus, gimana cara kita buat lepas dari logika mistika? Sebenarnya simple, pakai pendekatan sains, observasi, analisis, dan cari bukti nyata. Kalau lo denger suatu klaim yang luar biasa, coba tanyain, mana buktinya? Dan jangan langsung percaya ya. Jadi, ayolah mulai berubah. Kalau lu ngalamin hal-hal aneh, coba cek dulu fakta dan penyebabnya. Juga jangan takut buat nanya dan belajar. Karena yang paling serem itu bukan hantu, tapi kurangnya logika dalam mengambil keputusan.